mengakibatkan korban yang cukup banyak. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, kemudian pada abad ke-20 ada sedikit perbaikan ya dalam konteks kebijakan masyarakat. Kalau abad ke-19 itu karena orang Belanda itu kan tidak tahu karakteristik mengenai penyakit tropis. Jadi banyak sekali kemudian korban yang terjadi pada abad 19 karena ketidaksiapan atau ketidaktahuan bagaimana menghadapi wabah-wabah penyakit yang terjadi pada masa abad ke-19. Nah, pada abad ke-20 itu disinyalir atau diketahui sudah ada beberapa perbaikan, terutama dalam perspektif kolonial dalam konteks kebijakan. Menurut Bomhard, pemerintah kolonial itu sudah semakin serius menangani wabah, walaupun sebenarnya nanti kalau kita lihat misalnya dalam kasus pes dan kasus pandemi itu sama saja sebenarnya. Kemudian Kuhn juga mengatakan bahwa peningkatan upaya kebijakan melakukan peningkatan kesejahteraan itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana meningkatkan kesehatan masyarakat pribumi. Nah, itu masuk dalam konteks politik etis. Kuhn mengatakan seperti itu. Kemudian hampir sama dengan pendapatnya Robert Gibbs juga seperti itu. Ini tapi konteksnya lebih kepada lebih kepada dana. Lanjut. Masih lanjut, kemudian sebentar Pak, balik lagi. Yeah. Lalu ada beberapa kebijakan yang tadi, kelembagaan tadi, mengenai restrukturisasi kesehatan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wasino. Jadi ada pembentukan dan pemisahan lembaga kesehatan yang baru, dari MGD, nanti muncul BID pada 1911, kemudian 1925 nanti muncul Jabatan Kesehatan Sipil. Kemudian pendekatannya adalah mulai munculnya penanganan yang komprehensif, jadi tidak hanya sekedar kuratif, tapi juga ada preventif dan juga ada promotif yang nanti bahasanya lebih kepada propaganda. Ini ada yang Oke, kemudian yang ketiga itu ada penanganan yang integratif. Karena dalam oleh karena itu ada suara. Oh, dimatikan? Coba. Oh, dia cuma mintanya video kameraan. Oh, ya, masih proses, Pak. Ya. Mohon untuk peserta, kami mohon untuk mematikan suara mic-nya. Kepada semua peserta webinar yang masuk di Zoom, kami dari panitia memohon untuk mensilentkan suaranya terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan ya. Sudah Pak. Baik, terima kasih Mas Taufik. Ya. Nah, kemudian abad 20 itu mulai dikenal teknologi. Ya, dulu Kak Aida, Pak. Ini Pak. Mama nih, kepala makan, Pak. Bapak. Balik lagi, saya sampaikan. Bodoh, Dek. Enggak ada lupa belum. Makanya, dianya. Video call semuanya. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf ini ada gangguan
Itu bisa suram. Ini siap zuhur semua apa? Kembali lagi saya sampaikan kepada semua peserta webinar, demi kelancaran acara webinar ini, saya mohon untuk mematikan atau mensilentkan suaranya. Oke. Siap-siap. Bisa lanjut? Aduh, mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Nih ya. Ya mungkin hostnya bisa. Oh ya, ini hostnya baru mencari ini siapa. Sumbernya dari mana ini suara itu, ini? Atas nama Ika Erika Aryani. Oh ya, atas nama Ika Erika Aryani mohon ditutup itu suaranya. Atas nama Ika Erika Aryani ditutup suaranya. Ya, harusnya bisa nutup itu. Ya. Ika Erika Aryani. Bisa unmute-kan, Pak ya. Ya, di-unmute. Bisa mute biasanya. Ya. Ya. Oke, baik. Saya teruskan. Kemudian ada dalam sektor SDM dan fasilitas ada subsidi kesehatan pada awal abad 20 dan inilah nanti yang menyuburkan didirikannya rumah sakit tadi sudah disinggung oleh Prof. Asino. Kemudian ada penyetaraan pendidikan dokter dari dokter Jawa itu nanti menjadi Stovia, walaupun itu nanti masih menjadi masalah ya, tapi itu nanti kemudian mereka kemudian kan gelarnya tidak lagi dokter Jawa tapi menjadi English Art, gitu kan. Walaupun masih tetap masih tetap tidak setara. Silakan lanjut. Nah, untuk wabah cacar sekarang ya. Ini abad ke-17 awal sudah masuk di Batavia, kemudian menyebar di Bogor, Priangan, Semarang, kemudian Banten, Lampung, pada awal abad ke-19 Yogyakarta dan Surakarta terkena juga. Kemudian tingkat kematiannya itu 20%, jadi sangat tinggi. Ya. Kemudian di beberapa tempat menjadi endemis, di Pekalongan, kemudian di Yogyakarta, di Surakarta juga menjadi penyakit endemis. Artinya dalam beberapa tahun itu pasti muncul, ya. Jadi misalnya dalam 5 tahun itu muncul lagi seperti itu. Nah, untuk kasus di Yogyakarta itu 10% dari anak-anak di Yogyakarta itu meninggal karena cacar. Kemudian anak di bawah 14 tahun itu 14%-nya itu pasti terkena cacar. Lanjut. Nah, ini adalah statistiknya. Jadi untuk Jawa dan Madura itu yang paling tinggi itu adalah tadi sebelum 1870, kemudian ada satu peaknya yaitu 1892. Lanjut. Nah, ini awal abad 20, jadi ada 1913 itu cukup tinggi penderita dan mortalitasnya juga cukup tinggi. Lanjut. Kemudian wabah kolera. Ini juga sangat sangat banyak memakan korban selain cacar pada abad ke-19. Kemudian menyebar ke Mauritius, ke Penang, ke Malaka, dan kemudian masuk ke Indonesia. Ada 2 jalur. Pertama melalui perdagangan, kemudian yang kedua melalui ibadah haji. Jadi salah satu nanti kan sebenarnya pada periode abad 19 itu sudah pernah dilakukan pelarangan haji juga karena adanya penyebaran kolera. Jadi fenomena yang terjadi saat ini di COVID-19 dengan pemerintah melarang haji itu bukan fenomena baru gitu kan. Artinya dulu sudah terjadi hal seperti itu. Kemudian yang wilayah pertama yang terkena adalah Jambi, kemudian di semua wilayah di Pantura pasti kena semua kecuali Banten, dan yang di pedalaman Jawa itu kena semua kecuali Bagelen. Kemudian kasusnya yang paling tinggi itu di Karisinan Semarang,
ada 6 gelombang pandemi kolera di dunia. 2 yang paling berpengaruh di Indonesia, yaitu pandemi yang pertama 1817 sampai 1823 dan pandemi yang terakhir yang ke-6 yaitu 1902 dan 19 sampai 1910. Itu yang yang kemudian tadi berakibat pelarangan ibadah haji di Indonesia. Ini adalah statistiknya, cukup fluktuatif ya, mortalitasnya. Ini di Jawa dan Madura. Lanjut. Oke. Nah, ini khusus untuk di Batavia. Ini khusus untuk di Batavia. Oke. Nah, ini adalah pendataan buruh di perusahaan di Sumatera Timur yang terkena kolera dan nanti akan diobati di rumah sakit di Sumatera Timur. Kemudian malaria, ini melengkapi apa yang sudah dipaparkan oleh Prof. Fasino, disinyalir berasal dari India juga. Kemudian wilayah yang pertama terkena wabah ini adalah di Sambas, Kalimantan pada abad ke-19, dan abad 19 dan 20 hampir semua wilayah di Indonesia itu terkena. Nanti ada ada petanya. Angka kematiannya juga cukup tinggi, tadi juga dipaparkan oleh Prof. Fasino, 5-15% itu secara global, tetapi beberapa wilayah itu cukup tinggi, seperti Cirebon pada abad 19 itu 25-30%. Jadi mirip-mirip seperti dengue ya, demam berdarah sekarang, itu kan cukup tinggi kan. Jadi kalau terlambat saja menangani demam berdarah itu ya hampir dapat dipastikan itu akan meninggal gitu kan. Ada 2 karakteristik untuk malaria. Yang pertama adalah di kota-kota besar. Ini nanti berhubungan dengan sebenarnya kanal ya, berhubungan dengan selokan macam-macam itu yang ada di di kota-kota itu yang tidak atau kurang terawat dan di situ kemudian menjadi lahan atau menjadi tempat dari berkembangnya anopres. Kemudian yang kedua itu adalah di wilayah-wilayah yang berawa, tadi Cirebon dan nanti di luar Jawa seperti di Palembang dan sebagainya itu tingkat wabah malarianya cukup tinggi. Lanjut. Nah ini faktornya yang mempengaruhi ada 2, faktor manusia dan faktor alam. Jadi walaupun ini penyakit tidak menyebar antar manusia, tapi sebenarnya ya manusia juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan merebaknya wabah malaria. Misalnya, ini sangat berhubungan dengan ekonomi ya, pertanian tadi sudah saya jelaskan. Kemudian perikanan, ini juga sangat berhubungan dengan malaria. Kemudian faktor alam itu iklim dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini adalah wilayah-wilayah pada abad 1920 yang terkena wabah malaria. Jadi hampir sebagian besar kecuali Kalimantan dan Papua ya, itu terkena malaria. Lanjut. Nah, ini adalah kondisi anak-anak di Kapitakan Cirebon tadi yang terkena malaria. Kemudian PES. Tadi ini sudah saya jelaskan singkat saja, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wasino. Angka kematiannya cukup sangat tinggi terutama di wilayah Jawa Timur. Ada 3 gelombang yang karena ini wabah PES ini terutama yang ada di Jawa ya. Gelombang pertama itu di Jawa Timur 1910 sampai 1914, kemudian menyebar ke Jawa Tengah menjadi gelombang kedua 1919 sampai 1928, kemudian nanti menyebar lagi ke Jawa Barat menjadi gelombang yang ketiga itu dari 1930 sampai 1934. Lanjut. Nah, ini adalah tingkat mortalitas yang terjadi di Jawa Timur, terutama di 4 karesidenan, Malang, Surabaya, Kediri, dan Madiun. Dan Malang paling tinggi, ya, karena itu tempat outbreak-nya di Malang. Lanjut.
Ini masih di Jawa Timur, tapi 1921 sampai 1934. Jadi gelombang tadi sebenarnya tidak menjelaskan bahwa ketika gelombang kedua di Jawa Tengah dan gelombang ketiga di Jawa Barat itu di Jawa Timur selesai, tidak. Ya, jadi ketika gelombang ketiga itu sudah terjadi, itu di Jawa Timur masih tetap fluktuatif. Kemudian ini di Jawa Tengah cukup yang Jawa Tengah, Ini Jawa Timur, lanjut. Nah, ini yang Jawa Tengah ini sangat kurvanya sangat menarik. Jadi ada yang Kedu itu terutama menurun gitu kan kalau kita lihat. Tetapi kalau kita lihat yang Surakarta itu sangat fluktuatif ya. Di tahun 1925 itu sangat tinggi ya. Kemudian turun, kemudian naik lagi pada tahun 30-an. Lanjut. Nah, ini Jawa Barat, ini gelombang yang ketiga. Jadi ketika yang lain sudah mulai turun, ini terutama di wilayah Priangan itu justru naik ya. Sangat tinggi naiknya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah data per karesidenan. Kalau kita lihat di sini Malang untuk Jawa Timur itu menduduki mortalitas yang paling tinggi, kemudian Surakarta di Jawa Tengah, kemudian Kedu di Jawa Tengah, dan Priangan di Jawa Barat. Nah, ini untuk Jawa dan Madura secara total. Ya, secara total Jawa dan Madura. Nah, ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Wasino, kondisi rumah penduduk di Malang, itu kondisinya seperti ini. Jadi sebenarnya tahun 1910 itu PES sudah ada di Surabaya, tetapi tidak menyebar. Kenapa? Karena ternyata cuaca di Surabaya yang panas itu menjadi salah satu kendala untuk berkembang biaknya tikus. Nah, cuaca di Malang yang dingin itu kemudian menjadi salah satu faktor pendukung berkembang biaknya tikus, sehingga kenapa outbreak-nya itu tidak di Surabaya tapi di Malang. Jadi ini kalau kita lihat memang dindingnya masih gedek, itu kemudian menggunakan bambu yang ruasnya itu tidak pas ininya ya, pas tulangnya itu, tapi pas bolongnya itu. Jadi kalau kita lihat ini kan bolongnya itu ya. Jadi nah disitulah kemudian tikus-tikus itu bersarang. Oke, lanjut. Nah, kemudian flu Spanyol ini juga tadi sudah dijelaskan Pak Wasino. Ini secara singkat saja ada 3 gelombang. Lanjut deh, lanjut. Ini sudah. Nah, ini tadi. Ya, ini adalah penyebarannya. Ya, Maret 1918 itu outbreak-nya di Spanyol, kemudian menyebar. Mei itu sampai ke Asia, ke ke Hong Kong. Jadi ini disinyalir yang menyebar ke Hindia Belanda itu berasal dari Hong Kong. Jadi ini mirip seperti yang tadi dijelaskan Prof. Wasino. Sebenarnya sebelum sampai di Hindia Belanda, perwakilan pemerintah Hindia Belanda di Hong Kong itu sudah memberitahu pemerintah di Batavia bahwa di Hong Kong sekarang sedang terjadi wabah flu. Tetapi pemberitahuan ini, informasi ini tidak ditindaklanjuti dengan kebijakan tadi, antisipasi di Hindia Belanda, sehingga kemudian masuklah flu ini ke Hindia Belanda. Nah, ini adalah tadi statistik di Batavia, sangat tinggi di Batavia. Lanjut. Ini di Semarang, ada beberapa yang periode yang cukup tinggi. Kemudian lanjut, ini di Surabaya. Nah, ini kalau saya kok jadi kemudian ingat dengan sekarang ya. Anda bisa bandingkan, lihat saja datanya dengan sekarang. Ini sangat mirip loh. Jadi sangat mirip dengan yang terjadi misalnya di Surabaya. Jadi kenapa itu kemudian sepertinya kok sejarah itu berulang gitu kan? Ya, oke, lanjut. Kemudian ini di Mataram di Yogyakarta. Nah, ini secara keseluruhan di
di apa namanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Jawa Barat. Jadi itu adalah apa namanya tadi persentase kehilangan penduduknya. Jadi cukup tinggi, sangat tinggi sebenarnya. Walaupun hanya 2 tahun ya, tapi ini sangat tinggi. Apa namanya tingkat mortalitas flu Spanyol ini. Nah, bagaimana pemerintah kolonial mengendalikan wabah? Untuk cacar itu pemerintah kolonial mengimpor vaksin langsung dari Eropa, dan itu cukup perjuangan yang sangat melelahkan karena itu kan belum seperti sekarang ya, jadi tidak ada lemari es yang bisa dibawa dari sana gitu kan. Jadi itu berkali-kali upaya untuk membawa vaksin itu gagal, dan yang kemudian yang terakhir berhasil itu karena vaksinnya itu disuntikkan di di kerbau, di kulit, setelah lapisan kulitnya kerbau itu, dan kerbaunya itu kemudian dibawa dengan kapal dari Eropa sampai ke Hindia Belanda. Dari Hindia Belanda vaksin itu dipanen begitu ya, dengan membedah kerbau itu. Sebelumnya coba sebelum ini. Jadi kemudian itu. Nah, untuk kolera itu perlu waktu 200 tahun untuk menemukan vaksin. Jadi 1600, sekitar awal 1600 itu kolera mulai ada, 1790 sekian itu baru ditemukan. Jadi memang perlu waktu yang cukup lama. Sampai tadi saya setuju apa yang dikemukakan oleh Prof. Vasino. Sekarang itu kita belum tahu itu sampai kapan vaksin itu ditemukan. Kemudian untuk PES itu perlu waktu 25 tahun, yaitu tahun 34 atau 35 itu ditentukan oleh Otten. Lalu upaya pengendalian tadi sudah dijelaskan Prof. Vasino. Untuk PES itu ada karantina, kemudian ada kampung kerja kering, ada bedol desa, ada lockdown tadi. Kemudian untuk malaria pengendalian lingkungan, kolera itu pendidikan higienitas. Ini yang sebenarnya tadi dijelaskan Prof. Vasino, sebenarnya di Hindia Belanda itu pada akhir periode kolonial itu memasukkan pendidikan higienitas dalam kurikulumnya, dan itu dicetak buku-buku tentang kesehatan dan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan terutama di sekolah rakyat. Nah, saya mensinyalir pendidikan mengenai wabah dan mengenai kesehatan ini hilang ketika intercept pendudukan Jepang. Dan itu kemudian nanti hilang lagi habis pada masa dekolonisasi. Nah, oleh karena itulah maka kemudian kita terkaget-kaget sekarang ketika ada wabah. Karena tidak pernah ada memori yang diwariskan sama sekali bahwa dulu di negara kita itu sebenarnya biasa terkena wabah gitu loh. Jadi sekarang misalnya kita itu seperti hal baru bercuci tangan, kemudian itu seperti hal baru, padahal tidak. Itu pada akhir periode kolonial itu sudah dikenalkan semua oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian pengobatan itu ada tadi sudah dijelaskan Prof. Vasino, Bilgina, untuk flu itu aspirin, Campora dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini adalah vaksinasi. Cacar terutama, dan sebenarnya ya seperti flu, cacar itu kan sebenarnya walaupun kita sudah divaksin kadang-kadang kita sudah kena juga gitu kan. Jadi dan itu juga walaupun sudah terkena sekali juga bisa kena lagi 2 kali. Sebenarnya seperti itu karakteristiknya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang sebelah kiri itu yang penderita cacar. Kemudian yang kanan itu adalah vaksinasi oleh dokter Jawa. Lanjut, ini juga sama, ini vaksinasi oleh dokter Jawa di beberapa pedesaan. Lanjut. Nah, sama ini juga nah ini adalah ini adalah karantina. Ini kondisi pasien yang dikarantina di rumah sakit. Ya. Saya nggak tahu sekarang karena nggak ada fotonya, jadi nggak bisa membandingkan yang sekarang. Nah, ini untuk kolera. Vaksinasi kolera dan tipes itu jadikan satu. Oke. Ini adalah Institut Pasteur
lembaga yang memproduksi vaksin pada masa kolonial ada di Bandung, sekarang menjadi perusahaan farmasi Bio Farma namanya. Nah, ini adalah pengendalian kina. Jadi setelah diberi kinaisasi namanya, itu menjadi turun. Kalau Anda lihat kurvanya itu kan menjadi turun jumlah penderita malaria. Nah, ini petrolisasi itu di beberapa tempat rawa, terutama rawa-rawa yang tadi, wilayah yang rawa-rawa itu biasanya disemprot dengan menggunakan minyak, dan itu kan menutup permukaan air dari rawa-rawa itu, dan itulah kemudian mengendalikan anopres. Lanjut bawah. Nah, ini yang cyanering yang tadi dijelaskan oleh Prof. Fasino, pengendalian sanitasi. Lanjut. Nah, ini perbandingan ya. Yang sebelah kiri itu adalah kolam yang sebelum perbaiki. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah yang sudah dikendalikan. Jadi ini sangat berpengaruh, yang di sebelah kanan itu nyamuknya sudah tidak ada. Kemudian lanjut. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini yang bersinggungan dengan pertanian. Jadi ini adalah pembuatan irigasi yang kemudian selain mengendalikan wabah malaria, juga kemudian berfungsi untuk pertanian. Ini di Sibolga. Lanjut. Nah, ini untuk kolera, karena kolera itu penyebarannya melalui air yang digunakan untuk masak, untuk macam-macam, biasanya di sungai. Nah, ini adalah pengendalian sanitasi lingkungannya. Yang sebelah kiri itu awalnya, kemudian yang sebelah kanan setelah dilakukan perbaikan sanitasi. Oke. Nah, ini yang tadi dikatakan pembakaran atau pengasapan tadi ya, untuk rumah-rumah di Malang, PES, untuk PES. Nah, ini tadi, ini yang dikatakan Prof. Fasino tadi. Jadi lubang itu kemudian kalau rumahnya tidak diperbaiki, kemudian ditutup. Ya. Yang B itu ditutup. Nah, kemudian gambar selanjutnya itu adalah desain kampung verbetering, konstruksi rumahnya. Lanjut. Nah, ini adalah konstruksinya dari kampung verbetering. Terus, nah ini, jadi yang sebelah kiri itu adalah rumah yang sebelum kebijakan kampung verbetering. Kemudian yang kanan itu adalah setelah dirombak. Tetapi sebenarnya ini kemudian menimbulkan masalah baru karena tidak semua biaya itu ditanggung pemerintah kolonial, dan sisa pemerintah kolonial hanya menyubsidi saja. Nah, sisa anggarannya jadi keberatan yang berlarut-larut, terutama di Semarang. Itu isu ini itu kemudian digunakan oleh SI Merah untuk melakukan protes. Nanti terutama di Semarang. Oke, lanjut. Nah, ini adalah data mengenai perbaikan rumah dalam konteks kampung verbetering yang paling banyak di Jawa Timur, di Malang terutama. Kemudian yang kedua di Jawa Tengah, kemudian yang ketiga baru kemudian di Jawa Barat. Oke. Lanjut. Nah, apa yang kemudian kita bisa kita pelajari? Saya katakan ada pengulangan, ya. Pertama adalah kegagapan kita menghadapi wabah ini. Jadi tidak hanya masyarakat, tapi juga pemerintah kita ternyata juga gagap gitu kan, menghadapi wabah. Ada sarana keterbatasan APD, ketiadaan vaksin, karantina, itu kan hampir sama. Dan yang parah adalah buruknya koordinasi lembaga kesehatan dengan pemerintah daerah. Ini terjadi lagi. Pada kasus PES itu terjadi. Jadi adu kuat antara jawatan kesehatan dengan pemerintah kabupaten. Jadi pemerintah, misalnya tadi dikatakan Prof. Fasino, lockdown itu sebenarnya sudah dilakukan di Malang pada 1911. Tetapi kemudian 1912 itu Pemdanya itu meminta dibuka. Kenapa? Karena di gula, karena para buruhnya itu tidak bisa masuk ke bekerja ke sana, dan itu kemudian
jabatan kesehatan akhirnya membuka itu lockdown itu. Kemudian ada perubahan ya, karena ada perubahan sosial, ekonomi, politik, kemudian kebijakan kesehatan. Saya pikir sekarang ya walaupun tidak bagus, tapi sudah mulai ada perbaikan jumlah sarana rumah sakit. Saya pikir walaupun ya masih ada kekurangan, kemudian jumlah SDM dan nakes juga seperti itu. Kemudian keberlanjutan, jadi lembaga-lembaga kesehatan, beberapa rumah sakit itu merupakan lanjutan dari tadi sudah dijelaskan Prof. lanjutan dari periode kolonial. Nah, kemudian juga sama, penanganan wabah ini masih bersifat birokratis, itu juga sama seperti yang terjadi pada masa kolonial. Jadi berlanjut lagi dengan sekarang. Karena tadi itu sebenarnya. Jadi kekurang sigapan atau ketidaksigapan pelaku negara dalam konteks bagaimana menghadapi wabah itu. Oke? Baik, terima kasih. Sudah cukup? Terima kasih. Sudah cukup. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya, Pak Bah, luar biasa sekali. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya sejarah itu terulang. Apa yang dulu pernah terjadi dan sekarang terjadi lagi, dan polanya pun hampir sama antara dulu dengan sekarang. Kita lihat seperti tadi Prof. Fasino tampilkan, ada orang pakai masker, terus juga dijelaskan dulu ada lockdown di Malang, terus banyak sekali yang memang polanya itu hampir sama. Oke, karena waktunya terbatas, saya akan membuka termin 3 penanya. Bagi yang berkenan bertanya, silahkan melambaikan tangannya melalui salah satu fasilitas di Zoom. Tolong sebutkan nama, terus alamat, dan instansi apa. Silahkan bagi para peserta webinar pada siang hari ini. Yang berkenan untuk bertanya, silahkan. Saya mau bertanya, Pak. Oke, ya, silakan sebutkan nama, asal, dan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragilari Diartanto dari Arga Kencana sekaligus Aksi Pati. Oke, terima kasih Mas Ragil. Kedua narasumber. Yang pertama, di dekat saya di Desa Tlogongu Pati itu ada balai pengobatan kulit, Pak. Dan kemungkinan itu fokus untuk kusta dan lepra. Nah, ini kan tadi belum disinggung nih soal penyebaran penyakit kusta dan lepra. Apalagi di sekitar Karisidenan Pati ada pusat rumah sakitnya yang ada di Jepara itu. Yang sekarang mungkin sudah tutup ya di sekitar Pantai Gua Mani itu. Nah, mungkin bisa diceritakan kalau kedua narasumber, Pak Prof. Fasino dan Pak Bah, untuk bisa menceritakan kusta lepra ini seperti apa sih di Indonesia. Terus yang pertanyaan kedua, menarik ketika saya melihat periodenya Pak di penyebaran penyakit pes itu kayaknya berbarengan dengan masa pergerakan nasional di Indonesia. Nah, ada nggak sih hubungan antara merebaknya wabah pes ini dengan pergerakan nasional? Karena seingat saya kan yang pertama-tama yang muncul itu kan Budi Utomo dari kelompok Stovia, dokter ya. Apa emang sengaja Stovia ini dibentuk karena untuk mengatasi wabah ini? Itu saja dari saya, Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Silakan untuk para pembicara, Prof. Fasino dan Pak Bah. Ini dari Mas Ragil, dari Aksi, dan dari Arga Kencana Pati. Saya persilakan dulu untuk Prof. Fasino memberikan jawabannya. Ya, saya jawab yang pertanyaan Ibu Kustiani ya. Oh, ada yang tanya Pak? Prof. Ada itu di chat. Oh iya. Monggo. Apakah kebijakan kesehatan itu terkait dengan politik gitu? Ya sebenarnya ini ada sama saja sekarang. Apakah kebijakan Anies Baswedan itu terkait dengan politik, dengan lockdown? Kan pertanyaannya seperti itu toh? Atau kebijakan Ganjar Pranowo menggunakan pendekatan kultural itu juga politik? Ya sebenarnya gini, ada 2 hal. Yang pertama itu bahwa memang tugas pemerintah itu
kapanpun pemerintahan seperti apapun salah satu tugasnya kan mensejahterakan rakyatnya, termasuk dalam hal bagaimana menangani wabah penyakit. Tapi bahwa kedua, kalau wabah penyakit itu tidak diatasi dengan baik, itu bisa menimbulkan goncangan politik, ya. Jadi kita lihat bahwa terutama pada abad 20 itu anggaran. Kalau kita lihat persebaran anggaran pemerintah Hindia Belanda yang berkaitan dengan kesehatan itu naik. Tapi coba nanti Mas Udin yang dia menekuni tentang itu. Tapi mulai tahun 1920 yang anggaran pendidikan itu turun. Nah, itu jelas itu terkait dengan politik. Jadi kalau untuk berkaitan dengan pangan, berkaitan dengan kesehatan itu didorong naik karena itu akan dinikmati oleh rakyat banyak. Sementara yang pendidikan itu 1920 itu turun karena apa? Ternyata setelah dia di banyak orang yang terdidik, itu terus tadi pertanyaan berikutnya, banyak orang-orang pintar malah justru menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasional. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua yang tentang sekolah dokter tadi, itu tidak ada kaitannya dengan apa penyakit pes atau pergerakan nasional sekolah dokter, tidak ada. Tapi memang bahwa pemerintah Belanda membutuhkan dokter-dokter yang bisa untuk menangani yang dekat dengan penduduk pribumi yang tahu kebiasaan dan tradisi penduduk pribumi. Tidak hanya dokter itu, juga guru, juga aparat pemerintahan yang dia berkaitan dengan kepentingan pribumi. Terima kasih. Oke, cukup Pak Prof. Pak Prof cukup? Sudah? Silakan. Pak Prof, Saya cukup. cukup? Oh, oke. Terima kasih Pak Prof. Lanjut ke pembicara kedua, Pak Bayak, silakan kalau berkenan menjawab. Oke, terima kasih. Ada sebenarnya pengaruhnya, tapi justru wabah itu menjadi salah satu munculnya ideologi baru dalam pergerakan nasional, terutama dokter-dokter pribumi itu banyak kemudian melakukan protes itu dengan menulis di koran, dan itu diinisiasi oleh Dr. Cipto, ya, yang awalnya melakukan protes itu. Nanti kemudian termasuk nanti bahkan Suwardi Swaningrat juga melakukan itu, kan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah saya singgung sedikit apa yang kemudian terjadi di Semarang tadi. Jadi penggunaan massa, pemanfaatan lah kemudian mungkin ya, pemanfaatan massa yang protes terhadap keberatan untuk membayar cicilan perbaikan rumah itu kemudian dimanfaatkan oleh SI Merah untuk melakukan gerakan-gerakan politik. Itu terjadi di di Semarang. Lalu untuk kenapa kita tidak membicarakan mengenai kusta, ya? Karena kusta tidak pernah menjadi sebuah epidemi. Jadi skalanya kecil, ya, skalanya kecil, dan itu penularannya kan harus bersentuhan langsung, sehingga kemudian banyak digunakan atau banyak diciptakan rumah sakit kusta yang sebenarnya itu tempat untuk mengisolasi sebenarnya. Jadi di beberapa di Jawa Tengah itu memang ada rumah sakit khusus kusta. Bahkan pada awalnya itu dulu Pulau Onrus yang ada di Kepulauan Seribu itu sebenarnya digunakan untuk pertama kalinya untuk melakukan isolasi para penderita kusta ini. Jadi sebenarnya ini penyakit yang sangat menakutkan bagi orang-orang kolonial atau orang-orang Eropa, gitu kan. Sehingga kemudian dalam konteks Onrus sebenarnya bukan karantina, tapi sebenarnya adalah pembuangan, ya. Jadi orang-orang kusta itu dibuang di sana, kemudian banyak yang kemudian tidak terawat dan meninggal di. Halo. Ya.
Ya, Sudah, Mas? masih. Ya. Sudah? Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini saya perlu untuk menyampaikan pertanyaan dari teman-teman yang live dari Facebook. Itu ada 2 penanya. Yang pertama adalah pertanyaan dari atas nama Dias Wiharja. Assalamualaikum, saya Dias Danu Wiharja dari SMA NU Al-Ma'arif. Izin bertanya kepada Pak Prof. Fasino. Ini untuk Prof. Fasino. Mengenai wabah flu Spanyol, bagaimana kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan wabah flu Spanyol tersebut? Terima kasih sebelumnya. Ini untuk Prof. Fasino. Terus yang kedua, ada pertanyaan juga dari teman-teman yang melalui live Facebook. Bentar. Oke, yang kedua atas nama Naneng Wulandari Priyatno. Nah, berkaitan dengan obat pil kina yang kita tahu pada masa kolonial hasil perkebunan kina sangat diperhatikan. Apa memang latar belakang peningkatan hasil perkebunan kina dipengaruhi munculnya pandemi di situ? Ini bertanya terkait obat kina. Apa memang latar belakang peningkatan hasil perkebunan kina dipengaruhi munculnya pandemi? Jadi silakan untuk Prof. Fasino dan Pak Bahak untuk menjawabnya. Monggo Prof. Fasino. Iya, saya akan menjawab yang kedua dulu. Oke. Memang ada kaitan antara penggunaan pelkinena yang sumbernya adalah dari tumbuhan yang menjadi dasar bagi pembuatan pelkinena itu dengan tingkat peningkatan jumlah produksi tersebut. Itu pasti. Kemudian yang kedua mengenai kesadaran masyarakat terhadap flu Spanyol. Sampai sekarang saja kan kalau kita menghendaki kesadaran masyarakat di Indonesia itu kan rendah. Ketika terjadi flu COVID-19 ini, kalau kita mengandalkan kesadaran masyarakat itu sangat rendah sekali. Coba kita sumber-sumber penyebaran itu kan pasar, pelabuhan, bandar udara, pokoknya tempat-tempat orang berkumpul itu. Saya ingin melihat Semarang saja, itu pemerintah Semarang sudah melakukan pembatasan mobilitas orang, tapi tetap padahal kemarin sudah turun terus meningkat. Ternyata Pak Wali Kota mengatakan itu waktu mau Lebaran dinas sosial membagi-bagikan uang, terus uangnya dipakai untuk belanja Lebaran, terus meningkat lagi kan gitu. Nah, apalagi zaman kolonial. Jadi makanya itu kalau kita lihat dari yang saya sampaikan tadi, yang juga disampaikan oleh Mas Udin, bahwa untuk penanganan flu itu yang lebih dominan itu adalah peranan pemerintah. Jadi pendekatan sistem, mendidik masyarakat. Nah, setelah masyarakat dididik, kemudian ada perubahan budaya, perubahan perilaku. Sayangnya setelah ada perubahan perilaku itu pada masa berikutnya setelah Belandanya pergi karena sesuatu yang berkaitan di Belanda itu itulah kebiasaannya itu makin lama makin hilang. Sebenarnya kayak misalnya cuci tangan misalnya. Itu di desa-desa itu masih ada dulu. Kalau misalnya Anda mau jenguk bayi, itu pasti Mas pijik dulu. Terus kalau di belakang itu ada tungku, tangannya dipanggang di atas tungku dulu. Nah, dugaan saya, kebiasaan ini bukan tiba-tiba, tapi itu berkait dengan peristiwa masa lalu, termasuk wabah itu, termasuk flu dan sebagainya itu, sehingga pemerintah Belanda mengubah perilaku masyarakat. Dan pemerintah Belanda itu selain menggunakan dinas kesehatan, baik militer maupun sipil, pemerintah Belanda itu juga menggunakan institusi-institusi lokal. Jadi ada bupati, kan kita itu kan yang di bawah itu kita punya pemerintahan Binan Landestur, ada bupati, ada wedono, ada camat, ada lurah, dan sampai bayan dan sebagainya itu dulu berfungsi untuk mendidik masyarakat. Jadi ada gerakan vertikal untuk membuat budaya baru. Kasus Mangkunegaran misalnya, itu bahkan sampai Mangkunegoro 7 itu karena waktu itu memberi contoh, memerintahkan itu. Jadi, nah disitulah maka masyarakat kesadaran itu muncul, ada intervensi dari pemerintah, baru kemudian membentuk budaya baru. Itu Mas yang terjadi di masa kolonial.
Cukup Pak Prof? Cukup. Oke, lanjut ke Pak Baudin. Apakah mau berkomentar? Silahkan. Oke, saya setuju dengan Prof. Asinot. Yang yang dilakukan pada periode itu adalah memang menggunakan kekuatan militer. Jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk mendisiplinkan tadi masyarakat, terutama pada flu Spanyol yang penularannya memang dari manusia ke manusia. Dan itu juga yang sama persis juga dilakukan terutama di Malang untuk melockdown wilayah-wilayah itu juga dijaga oleh militer. Jadi memang, dan itu kan sekarang juga terjadi kan, coba kita lihat misalnya di wilayah-wilayah PSBB itu kan di pasar, di mana-mana sekarang polisi dan tentara juga turun kan mengawasi orang-orang yang misalnya tidak menggunakan masker atau tidak melakukan protokol kesehatan gitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ya sama, terulang lagi apa yang terjadi 100 tahun yang lalu juga sekarang kemudian terulang lagi. Jadi memang warisan tadi, memori mengenai wabah tadi yang tidak sampai ke kita itu memang kemudian menjadi masalah besar. Memang dalam beberapa hal warisan memori itu sudah ditulis, tapi kan itu kemudian menjadi elitis kan, hanya ditulis di babat, di serat, dan itu yang bisa membaca itu kan hanya kalangan-kalangan elit gitu kan, tidak kepada masyarakat yang ada di bawah, sehingga kemudian ada gap yang cukup besar gitu, dan itu yang kemudian menyebabkan masyarakat kita menjadi gagap ketika menghadapi wabah yang non alam ini. Begitu Mas Taufik, matur nuwun. Oke, terima kasih. Nah, saya akan nambah ya. Oh, monggo Pak Prof. Jadi di masa lalu masyarakat kita, terutama orang Jawa ya, ini kan mayoritas penduduknya Jawa dan paling banyak juga yang terkena adalah orang Jawa. Itu kan bagaimana hubungannya itu kan hubungan vertikal. Vertikal artinya gini, bahwa rakyat itu akan berubah jika diperintah. Nah sekarang ini seolah-olah rakyat itu sadar sendiri. Makanya maaf ya, itu yang namanya Jogotongo itu gagal sebenarnya, kalau mau dicek. Karena apa? Yang namanya masyarakat itu tetap harus, Jogotonggonya itu harus dikendalikan oleh pemerintah. Dan kalau zaman Belanda itu militer betul-betul tertib, polisi betul-betul tertib. Nah sekarang ini di Jawa Timur misalnya, saya kebetulan anak saya di sana, itu polisi nyegat, tapi nanti kalau masyarakatnya ngelel, ya sudah. Nah, jadi saya kira juga ke depan itu saya kira orang harus bekerja, bertindak sesuai dengan disiplin pekerjaannya itu. Kalau memang militer memang disuruh untuk nyegah ya nyegah, polisi ya nyegah. Jadi tidak ada kompromi. Nah di Indonesia ini kan apa-apa bisa dikompromikan. Nah, kalau Belanda nggak bisa dikompromikan. Saya ingat betul misalnya hanya itu, apalagi masalah pencegahan penyakit. Naik sepeda tidak bawa plomber, tidak bawa lampu, ditangkap betul, dan sampai sekarang di Belanda juga berlaku. Naruh sepeda di tempat parkiran, bukan tempat parkir yang sebenarnya, sepedanya ditahan oleh polisi kota dan didenda 20 euro. Itu betul-betul didenda. Nah, budaya yang ada zaman kolonial, yang kolonial itu kan yang diceritakan yang jelek-jelek, tapi budaya baru yang baik kan harusnya bisa dilanjutkan. Itu enggak ada. Hilang gitu lah. Saya kira budaya seperti ini yang baik, kan katanya kita mengambil yang baik, kita tidak lihat dari siapa yang memberikan itu, tapi kita lihat apa yang disampaikan itu. Itu dalam komunitas-komunitas keagamaan disampaikan seperti itu prakteknya itu dari siapa tuh? Dari orang kafir, kan begitu? Oke, terima kasih Prof. Sangat luar biasa sekali. Ya, berarti intinya itu tentang kedisiplinan ya, teman-teman semuanya itu. Baik, ini wah banyak yang antusias ini teman-teman yang menonton atau yang mengikuti live webinar kita. Ini ada penanya lagi 2 dari chat Pak. Dari chat Pak Bahaya dan Pak Prof. Itu dari Humaidina Jihun. Ini kalau nggak salah beliau kaprodi Pendidikan Sejarah UNJ Jakarta. Ya, oke. Beliau itu bertanya, bagaimana mekanisme penguburan jenazah saat terjadi flu Spanyol di Indonesia? Apakah menggunakan penanganan khusus seperti COVID-19 saat ini? Mengingat
tadi diuraikan banyak pengubur jenazah yang ikut tertular. Adakah pemakaman khusus? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini ada lagi izin bertanya dari Dian, from Dian. Saya Dian Kusmawati dari mahasiswa Pasca PIPS UNES. Dalam sejarah, pernahkah tercatat penemuan obat atau penawar wabah dari pengetahuan dua yang berasal dari warga masyarakat, non-medis dan tidak melalui uji laboratorium, yang kemudian digunakan oleh orang banyak sehingga diakui dan dipatenkan? Oke, terima kasih. Itu Prof dan Pak Bahak, monggo ditanggapi. Ya, saya tadi menyampaikan bahwa dari data, saya nggak tahu, nanti coba Mas Udin kalau misalnya punya data detail. Tapi dari data yang saya sampaikan Pak Budi, itu di beberapa tempat banyak orang-orang mati di pinggir jalan, tidak dikuburkan karena apa? Tenaga yang menguburkan itu juga kena flu dan mati juga. Nah dari situ saya berkesimpulan waktu itu belum disiplin penggunaan APD dan kemudian protokol penguburan belum sebagus sekarang, dan itu baru penemuan berikutnya saya kira untuk periode-periode itu. Terus yang kedua mengenai ini ya, memang ya banyak sebenarnya, tapi itu kalau di Cina itu yang namanya obat-obat non medis tradisional yang dari Cina itu, kemudian itu kelebihan di Cina itu apa? Misalnya ada jamu tertentu, itu kemudian pemerintah bekerja sama dengan fakultas kedokteran di sana itu, kemudian itu diuji coba di lab, dan ketika digunakan itu memang itu berfungsi dengan baik itu, dan itu dipatenkan. Nah di Indonesia itu kan trial and error. Oh ini nek panas koyo ngene iki obatnya dadap serep. Nah, masih ada enggak ini pohon dadap serep itu? Jadi kalau dikasihkan di batok, wah sudah gitu. Nah kalau ini ya itu tidak bisa kan. Nah untuk itu maka saya kira yang punya fakultas-fakultas kedokteran itu, dan UGM juga punya fakultas kedokteran itu, bagaimana obat-obat yang itu berasal dari tradisi medis masyarakat itu diuji coba di lab, dan kalau diuji coba itu kan nanti kan ada uji coba terbatas, uji massal, dan untuk bisa digunakan itu harus ada uji coba massal, dan itu belum ada kebiasaan. Nah yang untung itu sudah muncul. Nah, situ muncul itu kan sebenarnya itu kan tradisinya orang masyarakat itu. Terus diambil, diujikan lab dia, terus dijual, terus dipatenkan menjadi milik pabrik, kan begitu. Nah, itu yang terjadi seperti itu, Mbak. Oke. Pak Baudin, silakan. Ya, baik. Memang ada petugas khusus yang untuk mengubur korban-korban wabah ini. Biasanya mereka adalah para mantri kesehatan, tetapi karena keterbatasan sekarang yang kita sebut APD, alat pelindung diri itulah kemudian mereka itu sendiri kemudian tertular oleh penyakit itu. Jadi misalnya ada protokol khusus yang memang yang harus digunakan atau dilakukan oleh para mantri kesehatan ini ketika menguburkan para korban itu. Misalnya nanti melumuri tangannya yang di beberapa sumber mengatakan itu dengan minyak PET. Ya, mungkin karena panas ya, jadi ya. Panas itu. Jadi itu mungkin bisa mematikan virus itu. Terus kemudian setelah menguburkan itu kuburannya itu harus ditaburi dengan gamping atau dengan kapur. Jadi itu juga salah satu prosedur yang harus dilakukan pada waktu itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya dalam konteks dalam konteks catatan literasi kita itu yang PES ya, Dek ya? Ya, yang PES ya, betul. Yang itu yang PES ya. Yang kalau minyak PET, minyak tanah itu yang PES ya. Gamping itu juga minyak. Iya, betul. Ya. Kemudian dalam literasi kita itu misalnya di Serat Centini itu ada berbagai resep mengenai obat dan penyakit. Jadi kalau kita baca di Serat Centini ada itu. Kemudian yang lebih khusus lagi di Serat Kawruh Jambi Jawi. Itu di situ banyak sekali, itu khusus mengenai obat. Ya, termasuk nanti misalnya flu, itu kan banyak orang yang menggunakan temulawak dan sebagainya. Seperti ya sekarang gitu kan,
banyak menggunakan minuman-minuman yang diyakini itu bisa kemudian menolak penyakit. Nah, kira-kira itu Mas Taufik. Oke, terima kasih Pak Bahak. Wah, ini banyak yang tanya, baik yang di live Facebook maupun yang di chat. Tapi sebelum saya bacakan untuk para penanya yang ada di chat maupun yang di live Facebook, ini ada satu penanya yang mau live langsung. Beliau Pak Jupri. Pak Jupri mau bertanya secara live. Dia itu adalah Ketua Aksi Kudus. Ya, monggo Pak Jupri silahkan. Monggo Pak. Host, saya persilakan untuk membuka suaranya. Ya, terdengar, Pak. Oh ya, nggak terdengar. Oh, mohon maaf, host. Buka suara dari Pak Jupri. Itu masih unmute. Masih unmute. Masih, oke. Pak Jupri mohon untuk dibuka, Pak. Ininya. Oke. Itunya, Pak. Pak Jupri mohon untuk itu. Ya. Dibuka. Ininya. Dibuka. Oke, sudah. Silakan Pak Jupri. Monggo. Ya, bisa. Ya, sudah. Ya, sudah, Pak. Sudah, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Bavino, Pak Bahak, dan semua yang lain. Saya ucapkan selamat kepada MSI Pati bekerja sama dengan STIP yang berhasil melaksanakan acara ini, dan untuk kepentingan pelantikan nanti, mudah-mudahan ini menjadi satu catatan dan dorongan bagi kabupaten kota yang lain. Nanti kami siap untuk bergerak, Prof. Pasino. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yeah. Saya mewakili Aksi Jawa Tengah dan juga MGMP Jawa Tengah. Ini sebenarnya sudah menjadi rasan-rasan kemarin-kemarin. Jika ada satu acara webinar seperti ini, apalagi materinya luar biasa ini, di luar dugaan kami bahwa ada wabah, epidemi, pandemi ini yang kita sendiri guru sejarah itu sangat-sangat minim dan jarang sekali, dan ini muncul kita dibuat kelabaan semuanya, mungkin dunia ya. Tapi khusus kita mungkin ini dan ke depan, di sini karena juga ada pakarnya dan juga punya link, biasanya juga terlibat dalam pembuatan kurikulum. Bagaimana kalau hasil hari ini menjadi satu catatan-catatan penting yang nanti menjadi satu rekomendasi untuk disampaikan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, sehingga diolah menjadi satu materi kurikulum di dalam kurikulum. Nih, bagaimana Prof. Pasino hal seperti ini? Termasuk kemaritiman juga yang minim juga. Padahal ternyata ini kalau terjadi sampai seperti ini membuat kelabakan seluruh negara ini. Nah, demikian itu saja kami. Selamat untuk pelantikan. Pak Jupri, terima kasih banyak. Monggo, Prof. Ya, Mas terima jawab. kasih Mas Jupri. Nanti akan saya sampaikan minimal itu kepada teman-teman pengurus PPSI dan pengurus P3SI. Siapa tahu di antara mereka ada yang terlibat dalam pembuatan kurikulum. Karena sekarang debat ramai sekali, katanya Menteri baru ini membuatnya kurikulum dipesankan kepada pihak tertentu. Jadi tidak menggunakan sistem seperti dulu. Ramai sekali. Tapi baiklah, nanti akan saya sampaikan ke asosiasi profesi, yaitu P3SI dan PPSI, yang dia mungkin ada yang diundang. Tapi yang penting begini juga, Pak. Itu kan dengan kurikulum yang memberi kesempatan berbasis sekolah ini, saya kira di kabupaten-kabupaten, di kota-kota perlu membuat semacam buku tambahan, buku pengayaan, yang di situ ada muatan-muatan yang saya kira kalau muatan dari kurikulum nasional tidak terpenuhi, kita bisa membuat sendiri. Termasuk tadi usulan
Kalau orang Pati, orang Kudus itu harusnya memasukkan juga tentang konten kemaritiman misalnya gitu. Gitu Pak. Terima kasih. Karena waktu menunjukkan injury time nih ya teman-teman semuanya. Wah ini banyak yang tanya baik di Facebook maupun di chat. Tapi kayaknya nggak bisa mencukupi untuk semua pertanyaan ini karena waktunya sudah. Ya sebelum ditutup Mas. Oh ya, ini ada pertanyaan saya lagi kira Pak. ini ada berkah dari COVID-19. Coba bayangkan kalau tidak ada COVID-19 kita itu tidak ada seminar yang seperti ini. Oh iya Pak, jelas. Coba itu kalau kita lihat misalnya seminar dengan membayar sekian, nanti bayar hotelnya sekian, bayar apa namanya sekian. Ini kan seminar murah ini. Nanti kemudian apa namanya kemarin itu saya bikin seminar karyadi itu kan murah, saya nggak sekali Pak. Padahal saya mengundang pembicara nasional gitu. Jadi saya kira mungkin dengan nanti itu bisa dilanjutkan ya. Tadi teman-teman yang guru-guru dan sebagainya itu dengan seperti ini sebenarnya kita bisa mendorong untuk pengembangan MP kita, guru-guru sejarah kita, dan ISBI juga bisa dapat tambahan mahasiswa gitu. Amin, amin Pak, amin. Ya. Amin Pak, supportnya terima kasih banyak. Pak ini ada yang mau tanya, live. Mungkin saya buka live 2 lagi. Terakhir ini, terakhir. Silakan host, memberikan kesempatan bagi yang penanya mau live langsung. Jadi apa tidak ini? Dia bertanya. Oh, oke. Mohon maaf, nggak jadi untuk live, dia alihkan ke chat ya. Ini ada satu nih yang bertanya atas nama Ahmad Fahrudin. Nah, ini mahasiswa STIBI Jagung Pati semester 8, jurusan Sejarah dan Budaya Islam. Ahmad Fahrudin bertanya, bagaimana ketahanan pangan ketika pandemi dulu menyerang? Itu Prof. Dan Pak Bahak. Ini pertanyaan terakhir, bagaimana ketahanan pangan ketika pandemi dulu menyerang? Oke. Monggo Prof, silakan. Nah, mungkin gantian Udin dulu. Oh, oke, monggo Mas Udin. Kalau dulu itu seperti apa ketahanan pangannya, Mas? Mau sekarang aja itu udah modern, masih kelabaan kayak gini toh. Baik, itu seperti apa modelnya? Oke, monggo Mas. Yang paling berpengaruh itu flu Spanyol. Jadi itu yang paling berpengaruh. Oh, iya. Jadi di beberapa laporan kolonial itu dilaporkan produksi pangan pada periode itu di beberapa wilayah itu turun. Jadi karena itu kan itu dampak dari ya sama seperti sekarang, dampak dari pembatasan aktivitas ekonomi terutama para petani itu kemudian menyebabkan produksi pangan pada periode itu turun. Tapi sebenarnya tidak sampai kemudian menyebabkan kelaparan atau kekurangan pangan, tapi hanya sampai kepada produksi pangannya turun. Terutama beberapa wilayah yang di wilayah pedalaman di Jawa, terutama yang terkena dampaknya sangat besar, itu adalah wilayah-wilayah di daerah Kedu, daerah Magelang itu. Itu di situ dilaporkan di kolonial Kostra itu dilaporkan turun produksi pangannya. Begitu Mas Taufik. Oke, terima kasih. Sepertinya sudah cukup untuk proses diskusi kali ini. Karena wah ini luar biasa sekali. Pertanyaannya tuh banyak sekali Prof dan Pak Bahak dan teman-teman semuanya itu. Enggak, saya mau nambah ya. Oh, monggo Pak Prof. Jadi kalau tadi pertanyaannya produksi pangan, tapi selain itu juga mengenai produksi agriculture yang berkaitan dengan tanaman perkebunan. Saya kebetulan sedang baca-baca tentang ekspor, terutama gula. Itu kan pengekspornya dari Semarang itu kan paling banyak adalah Tiongkok concern. Nah, kebetulan 1914 sampai 19 itu laporan-laporan itu menunjukkan dari perbankan itu mereka sambat. Nah, tampaknya sambatnya itu selain karena penyakit, tapi sebenarnya juga karena Perang Dunia I. Nah, itulah tadi betul yang disampaikan oleh Pak Udin,
sebenarnya problem-problem itu apakah karena problem penyakit itu atau juga karena faktor-faktor di luar penyakit itu. Memang ada penurunan waktu itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Masino. Luar biasa sekali, ya Allah. Satu, kayaknya ini perlu ada webinar kedua nih Prof ya, dan Pak Bak ya. Ini nggak bisa nangkuk semua yang bertanya ini. Banyak banget. Oke, karena waktu sudah menunjukkan mau jam 12 dan harapan sudah berakhir. Jadi untuk diskusi pada siang hari ini, saya sebagai moderator berterima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semuanya yang hari ini berkenan untuk ikut serta dalam webinar kali ini yang diselenggarakan oleh TV Sisjangkung bekerjasama dengan masyarakat sejarawan Indonesia Jawa Tengah dan didukung oleh berbagai macam pihak. Jadi kesimpulannya pada hari ini adalah pandemi di Indonesia itu sudah berkali-kali ada dan sudah lama telah ada di Indonesia. Oke, kita tutup diskusi pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan prosesi pelantikan calon pengurus masyarakat sejarawan Indonesia Komisariat Kabupaten Pati. Untuk kali ini saya Ketua MSI Jawa Tengah untuk melakukan prosesi pelantikannya. Ini sudah hadir semua Prof untuk calon pengurusnya hari ini, sudah masuk semua di sini. Entah nanti Prof seperti apa skemanya, mau Prof panggil satu persatu dan melambaikan tangan, atau nanti Prof bacakan saja, mengikuti apa yang Prof sampaikan, monggo Prof, terserah. Jenengan. Ini yang membaca jenengan ya? Atau saya? Oh, jenengan Prof. Oh ya. Monggo. Nanti saya pengen tahu satu persatu ya, waktu saya panggil ya. Oh, oke, siap. Mohon host untuk mempersiapkan nama-namanya yang ditampilkan. Ya, jadi sekarang ini sudah beberapa tahun ini kan Ketua Masyarakat Sejarawan Cabang Jawa Tengah beralih dari Prof. Singgih yang di Undip pindah ke Wasino di UNES. Ya, ini pekerjaan sosial karena menjadi sejarawan ya. Jadi perlu kami sampaikan dulu bahwa sesuai dengan ADART MSI itu bisa terdiri dari sejarawan, bisa jadi pendidik sejarah, dan bisa dari peminat sejarah. Nah, untuk itu nanti ya, misalnya ada dari teman-teman dari birokrasi dan sebagainya mau mendukung kegiatan masyarakat sejarawan, maka akan kami terima dengan baik. Jadi ini yang kami sampaikan pengurusnya ini pengurus yang formal saja, nanti kalau mau ditambahin nanti direvisi. Sudah siap ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikannya adalah pembacaan keputusan Ketua MSI Jawa Tengah tentang pengurus masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Pati. Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI Cabang Jawa Tengah. Keputusan Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Tengah nomor 03/SK _PHM SIJT _6/2020 tentang susunan pengurus harian Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Pati. Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Tengah menimbang 1. Bahwa untuk kelancaran organisasi perlu diangkat pengurus harian Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Pati yang bertugas melaksanakan kegiatan organisasi. Kedua, bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cukup mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Ketiga, bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas perlu dikeluarkan sebuah surat keputusan. Mengingat hasil musyawarah
Komisariat atau Muskom Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Pati pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 di kampus STIBI Syekh Jangkung Pati. Memutuskan, pertama, menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus harian Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Pati. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Mei 2020 dan berakhir sampai pelaksanaan musyawarah komisariat atau Muskom Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Pati pada tanggal 30 Mei 2025. Masyarakat Sejarawan Indonesia, Cabang Jawa Tengah. Sekretariat, Ruang Guru Besar, Gedung C6, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus UNES, Sekaran, Gunung Pati, Semarang, 50229. Ketiga, memberhentikan pengurus lama dan mengangkat pengurus baru seperti terlampir dalam surat keputusan ini. Keempat, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 2 Juni 2020. Ketua Umum Masyarakat Indonesia Jawa Tengah, Profesor Dr. Wasino M. Hum. Tanda tangan ya. Lampiran keputusan Ketua Umum Masyarakat Sejarah Indonesia Jawa Tengah tentang susunan pengurus harian Masyarakat Sejarah Indonesia Komisariat Pati nomor 03/SK /PHMS IJT /6/2020. Pengurus harian. Ketua Nurul Fatimah S. Hum MA. Oh ya. Selamat siang, Mbak. Selamat bertugas ya. Terima kasih. Ini Ibu Kaprodi ya? Betul sekali, Prof. Ya. Alhamdulillah. Pokoknya yang urusan Pati jenengan sepenuhnya. Siap, Prof. Ya, yang kedua, Wakil Ketua 1 Dr. Andes Triyono MPD. Mana? Pak Triyono. Bisa dimunculkan? Pak Triyono. Oh, ini harus pakai ini ya. Pak Triyono yang mana? Pak Triyono nganu, ora. Tidak muncul. Oke. Oh, enggak muncul. Ya. Wakil Ketua 2 Dr. Andes Amal Hamzah MPD. Yang mana? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amal. Ya, Pak. Semangat, salam bergabung. Mohon dibantu untuk urusan sejarawan di Pati. Insya Allah. Oke. Amin. Yang sekretaris 1 Muhammad Taufik SH M. Hum MA. Ya, yang Pak Taufik. Biasa itu di Facebook ya. Iya, Pak. Ya. Sekretaris 2 Ragil Haryo Yudiartanto SPD. Siap, Pak. Ya, terima kasih Pak Ragil. Harus bekerja dengan tim. Dan sekarang rapat-rapatnya lewat daring seperti ini ya. Tidak harus meninggalkan kantor. Siap, mantap. Bendara 1 M. Yusrul Hana S. Hum M. Hum. Halo, Pak. Assalamualaikum. Ini juga, salam warahmatullahi. Ini dari STIBI juga? Ya, dari STIBI. Oh ya. Yang kedua, Bendara 2 Nur Laili Rohmah SPD. Gimana? Nur Laili Rohmah SPD. Oh, belum bergabung ya? Belum bergabung. Ya. Sekarang komisi-komisi. 1 Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penulisan. Muhammad Andri Fahru Rozi MPD. Ya, selamat. Selamat dan selamat bergabung juga. 2 Bidang Pendidikan dan Pertemuan Ilmiah. Sugiarto SPD. Pak Sugiarto? Ya. Oh ya, ini kan yang pendidikan, yuk, anak buahnya banyak guru-guru ini nanti. Yang ketiga, bidang organisasi, Bapak Suwoko SPD. Salam, Prof. Salam. Nanti berkaitan dengan rekrutmen anggota, Pak ya.
Siap. Ya. Yang kelima bidang publikasi dan dokumentasi, Maulana Eskak. Mana? Belum bergabung. Oh ini Mas Maulana ya. Oke, dan ini publikasi sangat penting karena apa? Sekarang ini kan zamannya gimmick ya. Zamannya pencitraan. Jadi kalau kita itu walaupun berbuat apa, kalau tidak dipublikasikan tidak dikenal orang lain. Untuk itu setiap kegiatan MSI Komisariat Pati saya sarankan untuk dipublikasikan baik di media formal resmi maupun media gitu ya. Ya, itu ditetapkan di Semarang pada tanggal 2 Juni 2020. Ketua MSI Jawa Tengah Profesor Dr. Wasino M. Hum. Nah, untuk itu kami nyatakan bahwa pengurus yang sudah kami sebutkan ini mulai hari ini saya nyatakan dilantik dan resmi menjadi pengurus MSI Komisariat Pati sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wasino atas pelantikannya. Oke, mungkin perlu sambutan dari Ibu Nurul. Oh gitu. Ya, oke, Bu Nurul silakan memberikan sambutannya. Diminta oleh Pak Ketua Cabang, Pak Ketua Cabang MSI Jawa Tengah. Silakan Bu, berikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Wasino. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjadi Ketua MSI Cabang Pati. Ini sungguh tugas yang sangat berat ya. Tapi dibebankan kepada saya, insya Allah dengan penuh tanggung jawab, kami seluruh pengurus akan mengurus MSI di Pati sebagaimana mestinya. Alhamdulillah ya, Mbak. Tolong nanti bisa komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang di situ Baik, kan Prof. ada bagian pengembangan kebudayaan. Terus kemudian mungkin juga karena ini STIB ya, itu kan khas. Itu kan ada jaringan dengan Pak Hirmar Farid. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang itu bisa dikembangkan bekerja sama dengan direktorat. Itu namanya sudah berubah ya, ada pengembangan kebudayaan, ada komunikasi budaya dan macam-macam itu. Saya kira nanti bisa dikomunikasikan di sana, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan Pati, terutama dalam bidang sejarah, saya kira bisa dikembangkan oleh Mbak Nurul dan teman-teman. Baik, Prof. Sekali lagi, Siap. saya terima kasih atas pembentukan MSI Komisariat Pati. Semoga aktif saja gitu. Amin, 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 Prof. Amin. Ya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata mungkin yang tidak berkenan, sama sekali itu karena kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sampailah pada penghujung acara. Kami dari panitia berterima kasih banyak, sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya informasikan kembali bagi teman-teman yang hari ini hadir dalam acara webinar, dipersilakan untuk mengisi daftar hadir yang ada di grup WA Webinar TV. Nah, itu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Oke, sertifikat akan dikirim selambat-lambatnya 7 hari setelah acara webinar ini dilaksanakan. Dan kami informasikan juga, STIB Sejangkung Pati membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk gelombang kedua dan gelombang ketiga. Ada 3 prodi yang ada di STIB. Yang pertama adalah Sejarah dan Kebudayaan Islam, yang kedua itu PGMI, dan yang ketiga adalah PG PAUD.
Silakan bagi teman-teman yang punya kenalan atau dan sebagainya yang ingin belajar di Pati, di STIBI, kami buka dengan sebaik mungkin. Silakan mendaftarkan diri di kampus budaya satu-satunya di Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Saya pribadi mohon maaf mewakili dari teman-teman kalau ketika ada kata-kata yang berkenan di hati teman-teman semua. Sampai jumpa pada webinar kedepannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.